Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi Farizal Notonegoro. Nomor induk mahasiswa saya 0432000625 dengan program studi ilmu hukum. Yang saya hormati Bapak Tutor Riki Nasrullah dan teman-teman mahasiswa-mahasiswi sekalian yang semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bermula dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit coronavirus disease 2019 atau yang disebut juga dengan COVID-19. Tentunya kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. World Health Organization (WHO) pun juga sudah menetapkan pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020 yang lalu. Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara. Umumnya menyerang banyak orang, sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Pasalnya, istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja. Perlu diketahui, dalam kasus pandemi COVID-19 ini menjadi yang pertama dan disebabkan oleh virus corona yang telah ada sejak akhir tahun 2019. Tak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja, Pak Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa virus corona sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Bukan hanya karena produksi barang saja yang terganggu, tetapi investasi pun juga terhambat. Berikut beberapa dampak virus COVID-19 di Indonesia. 1. Beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan. 2. Jemaah Indonesia batal berangkat umroh. 3. Kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia pun menurun. 4. Merusak tatanan ekonomi di Indonesia. 5. Impor barang menjadi terhambat. Saat ini, angka kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia tercatat mengalami peningkatan, terutama karena adanya varian Delta. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya menangani kasus COVID-19 agar tidak terjadi lonjakan dan peningkatan kasus. Pemerintah mengakselerasi program vaksinasi agar segera tercapai kekebalan komunal atau herd immunity, karena meyakini bahwa vaksinasi memiliki peran sentral dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Saat ini, program vaksinasi telah mencapai 66,5 juta vaksinasi yang terdiri dari dosis pertama sejumlah 46,7 juta dan dosis kedua sebanyak 19,8 juta dosis. Menko Airlangga menerangkan tahun depan akan ditambahkan anggaran untuk memperbaiki fasilitas kesehatan dan juga mendorong pengembangan vaksin dalam negeri dengan mengerahkan universitas atau perguruan tinggi tanah air untuk melakukan riset dan perkembangan untuk vaksin dan obat-obatan. Pemerintah juga terus menggenjot testing, tracing, and treatment dan menambahkan ketersediaan fasilitas layanan kesehatan serta menjaga ketersediaan oksigen dan memperbanyak persediaan obat-obatan untuk memperkuat 3T. Utamanya dalam meningkatkan tracing, pemerintah mendorong penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk pelaksanaan digital tracing dan penggunaan aplikasi Silacak untuk meningkatkan tracing yang akan dilakukan para tracer di daerah, terutama dari Babinsa dan Babinkamtimas. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.